Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Tidak ditemukan fakta peristiwa menembak seperti yang dilaporkan. Kiranya Ibu Putri jangan selalu sembunyi di balik layar. Sekarang sudah polisi menetapkan Bapak Ferdi Sambo selaku tersangka. Jangan lagi menyembunyikan diri. Hubungan orang dewasa memang sudah kami dengar. Ya sebenarnya itu motif itu cuma penguat aja. Mau ada motif nggak ada motif nggak penting. Faktanya bahwa ada orang mati dibunuh. Oleh orang-orang terdekatnya. Rumah dinas Polri di Jalan Duren 3 nomor 58 menjadi saksi bisu bagaimana kasus pembunuhan sang brigadir sengaja coba ditutup-tutupi dan dibelokkan kebenarannya. Namun bau busuk bangkai lambat laun toh pasti tercium juga. Tidak ada kejahatan yang sempurna alias tidak bercelah. Tidak ditemukan fakta peristiwa menembak seperti yang dilaporkan. Peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak. Saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Perlu waktu 31 hari bagi Polri untuk mengungkap kasus pembunuhan seorang brigadir polisi di rumah seorang irjen polisi ini. Menjadi sebuah tontonan drama panjang, potret penegakan hukum dan keadilan di negeri ini. Selama 31 hari itu pula, publik baru melihat satu kali kemunculan Ferdi Sambo sejak kasus kematian Yosua. Kamis, 4 Agustus lalu, Ferdi Sambo datang ke Bareskrim Polri untuk diperiksa. Irjen Ferdi Sambo sama sekali tidak memperlihatkan kesan terlibat dalam kasus penembakan Yosua. Sebaliknya, mantan Kadif Propam Polri ini justru meminta publik tidak berspekulasi atas kasus tewasnya Yosua. Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan sekarang yang keempat di Bareskrim Polri. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada institusi terkait peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya di Duren 3. Kemudian yang kedua, saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Yosua kepada istri
dan keluarga saya. Keterlibatan Sambo sebagai dalang penembakan dan pembunuhan Brigadir Yosua juga ditegaskan dari hasil pemeriksaan Komnas HAM di Makobrimob. Sekali lagi, Sambo mengaku merancang semua skenario pembunuhan tersebut. Adalah pengakuan saudara FS bahwa dia adalah aktor utama dari peristiwa ini. Peristiwanya tembak-menembak, kan begitu. Tapi kemudian tadi diakuinya itu adalah hasil rancangan dia sendiri dan dia mengakui bahwa dia bersalah dalam tindakannya yang merekayasa itu. Bisa dibilang, kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat adalah skandal terbesar di tubuh Polri. Kematian seorang brigadir polisi yang ternyata didalangi oleh seorang jenderal polisi bintang 2. Dan lebih mirisnya lagi, kasusnya ditutup-tutupi. Sejauh ini, Polri sudah menetapkan 4 tersangka atas pembunuhan Yosua. Menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55, 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Penetapan Irjen Polisi Verdi Sambo sebagai tersangka yang mengotaki pembunuhan Brigadir Yosua jelas menjadi antitesis atas apa yang selama ini didengung-dengungkan ke publik sejak awal. Hingga kini, sudah ada 16 personel Polri yang dijebloskan ke sel Makobrimob lantaran melanggar kode etik profesi Polri. Mereka bekerja sama dengan Irjen Verdi Sambo, turut merekayasa cerita bohong peristiwa baku tembak dan merubah tempat kejadian perkara. Lantas benarkah semua hasil penyidikan awal kasus pembunuhan Yosua adalah hasil rekayasa? Benarkah Putri Chandrawati turut serta dalam skenario Sambo? Motif pembunuhan Brigadir Yosua kini masih menjadi tanda tanya. Hingga 31 hari kematian Yosua, Polri belum juga gamblang menjelaskan ke publik. Bahkan saat Kapolri mengumumkan dalang di balik pembunuhan ini, 9 Agustus lalu, juga menyebut masih terus mendalami peristiwanya. Terkait dengan motif, saat ini sedang dilakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan juga terhadap Ibu Putri. Jadi saat ini belum bisa kita simpulkan, namun yang pasti ini menjadi pemicu utama. Motif urusan orang dewasa disebut-sebut melatar belakangi kasus pembunuhan Yosua. Motif biar nanti dikonstruksi hukumnya, karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Biar nanti dikonstruksi oleh polisi, apa sih motifnya, ini kan sudah banyak di tengah masyarakat. Dugaan tindak pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati, istri Irjen Sambo, juga masih menjadi tanda tanya. Meski begitu, kuasa hukum keluarga Sambo dan Putri bolak-balik mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban segera memberikan perlindungan kepada Putri. Kuasa hukum juga meminta Polri segera menyidik kasus dugaan pencabulan terhadap Putri. Ketika seseorang melaporkan satu peristiwa pidana, maka kepolisian wajib menindaklanjutinya. Jadi kita mau tahu peristiwanya dulu nih. Kalaupun ternyata nanti tersangkanya sudah meninggal dunia, maka kita gunakan pasal 77 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apa? Penuntutannya hapus. Namun dugaan pelecehan seksual atas Putri Chandrawati ini ditepis oleh Kabareskrim Komjen Polisi Agus Andrianto.
kecil kemungkinan terjadi peristiwa pelecehan tersebut. Ya, kalau 340 diterapkan, kecil kemungkinan terjadi itu. Jumat 13 Agustus lalu, Polri menghentikan penyelidikan atas laporan pelecehan Putri Chandrawati. Sebab dari hasil penyelidikan, isi laporan tidak terbukti alias terbantahkan. Tidak hanya itu, kubu Sambo bahkan merekayasa laporan polisi lain tentang ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh Yosua terhadap anggota Polri lainnya. Namun laporan ini juga dihentikan oleh Polri. Kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Kasus pelecehan seksual yang dilaporkan Putri diduga palsu belaka. Kuasa hukum keluarga Yosua menilai jalinan cerita yang dibangun Sambo saling bernegasi alias fiktif belaka. Kalau laporannya Sambo benar, yang menyatakan pertama dugaan pelecehan, yang kedua pengancaman pembunuhan, Irjen Pol macam apa, Kadif Propam macam apa, membiarkan istrinya jalan bersama dari Magelang yang sudah diancam pakai pistol. Menurut saya tukang beca pun tidak akan membiarkan istrinya jalan bersama dengan yang orang mengancam istri tukang beca itu. Baik. Ini Kadif Propam RI Polri. Okay. Jangan mempermalukan diri sendiri. Deolipa Yumara, kuasa hukum baru Barada Eliezer, tidak menampik kliennya mendapat iming-iming uang dari Irjen Verdi Sambo. Eliezer dijanjikan mendapat imbalan 1 miliar rupiah, sementara Bribka Riki dan Kuat masing-masing dijanjikan 500 juta rupiah. Itu sebabnya Deolipa tidak mempercayai begitu saja pernyataan sakit hati Verdi Sambo yang disampaikan melalui Direskrimum Polri. Itu ada, iming-iming itu ada. Jadi Verdi Sambo memberikan iming-iming. Riki dikasih iming-iming 500 juta, Kuat 5 juta, kemudian si Richard 1 miliar. Itu menurut keterangan si Richard, iming lah, yang tahu kan si Richard. Cuman Richard bilang itu ya dijanjikan, sampai titik dijanjikan aja. Belum terima uang? Oh, belum menerima uang. Ya, dia ceritanya di rumahnya si siapa, Pak Verdi Sambo aja itu, dipanggil. LPSK sebenarnya sudah 3 kali memanggil Putri untuk pemeriksaan, namun istri Jenderal Bintang 2 ini tidak pernah hadir. Hingga akhirnya 9 Agustus lalu, tim asesor LPSK mendatangi kediaman pribadinya. Kepada realitas, LPSK membeberkan hasil pemeriksaan psikologis terhadap Putri yang masih dalam kondisi shock berat. Yang jelas yang tersampaikan bahwa Ibu P itu malu, dia bilang malu, Mbak, dia malu untuk menyampaikan, menceritakannya. Terlepas dia mengajukan permohonan ke LPSK, terlepas dia sebagai pihak subjek dalam proses hukum di perkara ini, Ibu P ini harus dilakukan pengobatan segera, yaitu pengobatan oleh psikiater. Barada Eliezer juga mengajukan diri sebagai justice kolaborator dan meminta perlindungan LPSK. Permohonan Jesse diajukan 8 Agustus setelah Eliezer mengubah kesaksiannya kepada penyidik tim sus. Eliezer menyebut Irjen Verdi Sambola yang memerintahkan dirinya menembak Yosua. Apapun posisinya, ya, Barada punya peran yang kemudian proses penyidikan ini melahirkan tersangka 2, 3, dan 4. Gitu loh. Itu pasti berdasarkan informasi keterangan yang diperoleh dari Barada E. Persis sebulan setelah peristiwa penembakan, Barada Eliezer mengubah kesaksiannya melalui tulisan tangan saat diperiksa oleh tim sus. Pengakuan inilah yang akhirnya bisa membuka tabir gelap alibi yang selama ini diskenariokan oleh Irjen Sambo. Ketua Komnas HAM menyebut kejanggalan atas matinya Brigadir Yosua memang sudah tercium santer aromanya. Salah satunya adalah ancaman yang diterima oleh Yosua sejak sebulan terakhir.
pengakuan ya, atau pernyataan dari Vera ya, yang mengatakan dalam satu komunikasi dia dengan almarhum Joshua di tanggal 7 malam itu, Joshua katanya merasa diancam dan lain-lain ya yang dia jelaskan itu. Ya mungkin kita harus menarik garis hubungan ya antara peristiwa 7 malam, dugaan ya, ini masih dugaan karena itu kan pernyataan dari saudara Joshua kepada pacarnya. Nah, dugaan ini yang harus dikaitkan dengan unsur perencanaannya. Apakah memang sebelumnya misalnya di sana ada peristiwa tertentu yang kemudian menimbulkan intensi dari kelompok tertentu ini, ya diantaranya saudara FS untuk melakukan perencanaan pembunuhan terhadap Joshua. Itu yang sekali lagi memang membutuhkan sekali lagi alat dukung pembuktian-pembuktian yang saintifik. Dari mana itu? CCTV, komunikasi, dan lain-lain yang sampai hari ini belum 100% bisa dikumpulkan. Itu persoalan pokoknya. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua menjadi skandal terbesar di tubuh Korps Bayangkara. Menjadi bukti betapa relasi kuasa, pangkat, dan jabatan kuat membayangi proses penegakan hukum terhadap personelnya sendiri. Kalau saja tidak ada suara-suara akar rumput yang terus menyoal kejanggalan di kematian Brigadir Yosua, bukannya tidak mungkin para pelakunya bisa melenggang bebas dengan gagahnya bermodal alibi syarat rekayasa. Sejak awal, kasus kematian Brigadir Yosua terungkap ke publik, memang sudah syarat kejanggalan. Beragam kejanggalan inilah yang terus mengusik nalar waras keluarga dan publik. Kalau saja keluarga almarhum Yosua tidak ngotot meminta peti jenazah dibuka, barangkali fakta sebenarnya kasus ini tidak akan terungkap. Kalau saja keluarga tidak memfoto bekas-bekas luka almarhum Yosua, belum tentu ada otopsi ulang. Kalau saja keluarga tidak bersuara, mengaku telah diintimidasi dan diretas handphone milik mereka, belum tentu dibentuk tim khusus penyidikan kasus ini. Mana Bu Putri? Mana tanggung jawab Bu Putri? Mana? Kebohongan kebohongan. Satuan Merah Putih inilah kabar air saya. Satuan Merah Putih inilah kabar. Cincin yang aku pakai ini, Bang. Ini kado ulang tahun yang pernah Abang kasih sama aku. Cincin ini ada namanya. Bikin ada namanya. Sepanjang kain inilah hubungan kita. Ada begitu banyak kalau dan andai saja yang akhirnya bisa mengungkap janggal kasus penembakan di rumah Jenderal Sambo. Setahu saya, Pak, di rumah seorang jenderal, apalagi pejabat-pejabat utama, pejabat negara ini, safety-nya itu sangat ketat, gue bilang gitu. Jadi, kurasa mencari apanya ini bukti-buktinya, saksi-saksinya, tidak begitu sulit lah. Apalagi di rumah jenderal. Di sana kan ada CCTV. Tragis, seorang perwira tinggi polisi menghabisi nyawa seorang bintara yang juga bawahannya di rumahnya sendiri. Namun diskenariokan seolah terjadi baku tembak bak film-film koboi. Dari tangannya sendiri, Irjen Sambo bahkan menembakkan senjata api milik Brigadir Yosua ke dinding rumah dinasnya. Buntut dari kasus ini, sejak Sabtu 6 Agustus, Irjen Verdi Sambo sudah digiring ke markas Brimob Kelapa II Depok. Keesokan harinya, Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo, menyambangi Makobrimob untuk menjenguk suaminya. Setelah hampir sebulan tidak pernah menampakkan diri ke publik, inilah kali pertama Putri muncul
sejak 8 Juli lalu. Saya Putri bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa agar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Sungguh miris, Irjen Verdi Sambo yang selama ini dipercaya menjabat pimpinan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, nyatanya justru tidak mencerminkan diri sebagai pembina dan penjaga garda profesi Polri. Gara-gara gelap mata, tega menghabisi nyawa anak buahnya sendiri. Dari kasus kematian Brigadir Yosua ini terbukti, masih ada begitu banyak personel Polri yang bisa dibeli dengan iming-iming uang, pangkat, dan jabatan. Menjadi tugas Kapolri untuk bersih-bersih di rumahnya sendiri.